Siap, gerak. Tegak depan, gerak. Tegak, gerak. Mari kita bernyanyi belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Di kertas ini apa yang menjadi keinginan kalian? Ya, nah di sini ada tempelannya, maka nanti tulisnya di sebaliknya. Ya, yang tidak ada tempelannya. Paham? Oke ya. Silahkan tulis di sini. Lihat tempelannya taruh di atas ya. Nah itu berarti di sini nanti. Silakan kamu nulis sebanyak-banyaknya, kamu curahkan isi hati kalian, ya. Kamu pengen apa, keinginan kamu, ya. Nanti kamu tuliskan di situ. Nah, kamu curahkan di situ. Oke. Ya, nulisnya yang baik, yang bagus, pelan-pelan. Paling tidak kamu sendiri bisa membacanya, ya. Paling tidak kamu sendiri bisa membacanya. Syukur orang lain. Oke, sekarang satu persatu kalian boleh menempel apa yang menjadi isi hati kalian. Oke, di situ. Siapa yang sudah bicara, Dek? Lilia sudah. Oke, Lilia silakan maju untuk ditempelkan di sini, Dek. Ya, oke, satu-satu lihat dulu. Berikutnya kita, ya. Oke, Mbak Kita, ayo. Yang sudah lagi siapa tadi? Oh, Lisa, ayo Lisa, ini, nah, arah sini. Oke, bentar. Yuk, Lisa, sampingnya. Oke, cepat sekali yuk. Ibnu. Ya, terus Jesse terus Mata. Misalnya, iya, terus Jesse. Oke, pintar ya. Mata ya, mata terakhir. Oke, sekarang anak-anakku sudah menempel isi hati kalian, curahan kalian di papan yang sudah disiapkan. Nah, sekarang apakah ada yang mau menjadi relawan? Tanya ya. Oke, Ibnu ini akan membaca apa yang menjadi isi hati kalian di sini. Oke, coba mulai dari satu dibaca Ibnu. Pinjamil ini. Oke, yang pertama tadi apa? Ingin mendapatkan ilmu. Boleh kita tulis di sini, kita ambil. Kira-kira anak-anak setuju? Oke, ingin dapat ilmu gitu ya. Oke. Baik, ya apa ada lagi? Ingin kelas menjadi bersih. Semuanya mau menjadi kelasnya bersih? Mau. Oke, kita tulis. Oke, kelas yang bersih gitu ya. Baik, apa lagi? Ingin tidak dimarahi Bapak Ibu guru. Selain yang dibaca situ, apakah anak-anak juga mau? Mau, oke. Ingin Bapak tidak dimarahi Bapak Ibu guru. Tidak dimarahi. Oke. Tidak dijahati, berarti masuk di sini ya. Oke, lagi. Tidak dipoyoi, berarti masuk di sini juga. Terus?
Pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kita buat di sini lagi baru pembelajaran yang menyenangkan. Oke, ada lagi? Bapak Ibu guru tidak sering marah-marah, berarti kita tambahin tidak dimarahi guru ya, tadi sudah ada ya. Oke, ya. Ini ayo bantu. Masih yang kelas yuk. Masih ada 3 boleh dibaca sekaligus. Apa? Pintar, percaya diri. Kita tambahin di sini apa ini? Lanjut. Menghormati teman. Oke, apakah di sini sudah ada belum? Ingin dapat ilmu, kelas yang bersih, tidak dimarahi teman, bermain aman bersama teman. Tadi apa? Menghormati teman. Oke, kita tambah apa? Menghormati. Anak-anak, kalian tadi sudah mencurahkan isi hati kalian melalui kertas. Teman-teman kalian tadi sudah membacanya, dan kita menyimpulkan di sini kita sudah mendapatkan beberapa poin, yaitu diantaranya anak-anakku ingin dapat ilmu. Yang kedua, kelas yang bersih. Dan yang ketiga, tidak dimarahi guru. Yang keempat, bermain aman sesama teman, tidak dinakali, dan lain sebagainya. Terus, tidak terlambat. Nah, berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Terus ada semangat belajar. Yang kedelapan, saling menghormati, bersyukur, bisa beribadah dengan aman, dan percaya diri. Baik, anak-anak. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dengan apa yang sudah menjadi nilai-nilai kebajikan ini. Baik, setelah kita mencurahkan isi hati tadi, kita mengklasifikasi, lalu kita akan menuangkan ke dalam suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Nah, ingin dapat ilmu, ingin kelas yang bersih, tidak dimarahi guru, bermain aman bersama teman, tidak dinakali, tidak terlambat, pembelajaran yang menyenangkan, semangat belajar, saling menghormati, syukur, bisa beribadah dengan aman, percaya diri. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan diantaranya adalah selalu bersikap positif, tertib. Apakah bisa diterima? Nah, jadi selalu bersikap positif. Bila bermain dengan sesama teman juga harus selalu bersikap positif. Jadi tidak boleh saling menyakiti, ya. Tertib, tidak boleh terlambat, ya. Termasuk bersih kelas. Ini harus sesuai dengan jadwal piket. Nah, apakah ini bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Yang kedua, percaya diri, menghormati orang lain dan barang-barang milik teman. Apakah bisa disetujui? Setuju. Oke. Yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan, toleransi. Di sini juga ada pembelajaran yang menyenangkan tadi. Ini apakah disetujui? Setuju. Oke, berarti kita punya 3 keyakinan ya. Yang pertama, selalu bersikap positif, tertib. Terus percaya diri, menghormati orang lain dan barang-barang milik teman. Ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dan toleransi. Apakah setuju? Setuju. Baik, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai acuan keyakinan kelas kita, komitmen kita untuk mewujudkan keinginan kita di dalam pembelajaran. Akan membubuhkan tanda tangan di sini, ya, dengan Pak Parno juga. Baik, ini akan saya tulis dulu. Pak Parno akan tanda tangan dulu. Oke, absen nomor 1 silakan tanda tangan dulu. Ibnu. Oke, nomor 2 Patan. Nomor 3 persiapan. Ya, oke. Nomor 2 sini ya. Nah,
Ya, ayo kita. Tanda tangan nomor 6. Ya. Boleh panjang sampai sini. Iya, iya. Oke, dia adalah lambang cintanya juga. Gambar gunung. Iya, oke. Ya. Baik anak-anak, kita sudah sepakat, kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga pembelajaran ke depan akan lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih. Saya Ibnu, kelas 4 SDN 4 Jibung. Perkenalkan nama saya Fatan. Saya kelas 4 SDN 4 Jibung. Pak Suparno selalu memberi keyakinan dan memberi pelajaran yang menyenangkan. Pak Suparno menyayangi teman-teman dan ibu guru. Pak Suparno tidak pernah marah-marah. Terima kasih Pak Suparno. Saya suka kelas yang bersih dan ramai. Ini semua berkat Pak Suparno dan berkat teman-teman yang saya cintai. Ya mohon maaf saya ada salah. Terima kasih Pak Suparno. Dengan positif kita akan membangun hal-hal yang baik untuk sekolah kita, ya. Baik nanti bisa diamalkan di kehidupan nyata Bapak Ibu di rumah, tidak hanya di sekolah, ya. Sama, ya, tidak hanya di sekolah. Itu juga redaksinya masih gurunya, ada temannya setia. Oke. Nah, kita akan menciptakan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Nah, ternyata itu bergayung sambut dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Semuanya di situ. Oke. Nah, hari ini saya akan menekankan untuk posisi kontrol. Anda bisa buka Bapak Ibu dulu. Oke. Nah, di halaman yang terakhir. Nah, kemarin kebutuhan dasar siswa manusia itu sudah diterangkan sama Bu Rina, ya. Jadi kebutuhan dasar misalkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau muridnya kuwi delala, ekonominya kurang bagus orang tuanya, ya. Ke sekolah tidak pernah sarapan. Nah, itu juga tidak mendukung keberlangsungan pendidikan dia. Maka nanti sampai sini anak itu sudah ngantuk, disemamput dan lain sebagainya. Maka kebutuhan itu harus terpenuhi. Nah, termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga anak-anak itu juga misal dalam satu kelas mereka juga pengen ada kasih sayang dari gurunya, dari teman-temannya, terlebih dari keluarga orang tua. Nah, anak yang bernama Naren itu terlambat masuk sekolah selama 20 menit. Dan nanti kita akan mencoba menggunakan kontrol sebagai seorang guru dan siswa. Nah, kebetulan nanti siswanya adalah Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi selalu nanti posisi jangan bisa memilih posisi kontrol yang mana yang paling bagus. Nah, seperti itu. Dan ini kalau saya pribadi selama belajar CGP itu ini ilmunya sangat bagus. Artinya apa? Mungkin selama ini awak dhewe iki mulange ya sing tinggi, ini udah paling baik menurut kita. Tetapi setelah panjenengan saya mendapatkan sumber baru ilmu profil pelajar Pancasila ini, ternyata kok salah ya selama ini saya mengajarnya. Sebetulnya tidak salah, cuma efeknya itu nanti ternyata sampai jauh. Nah, itulah yang akan kita perbaiki. Jadi mumpung belum terlambat. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Rina menjawab. Are you ready? Yes. Oke, ladies and gentlemen, kita tampilkan aktor dan artis kita. Posisi
jawab. Sudah salah ngelawan lagi. Oke, teman-teman. Nah, Ren, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kamu kok terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis itu saya lupa menjalankan saya. Kamu kok malah menyalahkan ibu kamu? Kamu kan larinya lebih kencang dari teman. Kok kamu bisa terlambat lagi sih? Iya Bu, memang iya Bu, saya memang terlambat banget Bu. Biarpun saya lewat jam, tetap nggak bisa terkejar Bu. Ya sudah, nanti lain kali lebih kencang ya, biar nggak terlambat lagi, bikin senang ibu. Demi ibu bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana kembali ke kelas biar ibu beresi absen kamu. Kamu ingat apa saja. Oke. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam masuk? Jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang kita tahu sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat, bukan? Paham Bu, saya harus tunggu di kelas pada jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi, nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Oke, teman-teman. Nah, Ren. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya. Sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7 lebih 20 menit. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf, Bu. Lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi apakah Naren mengakui prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya mengakui. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyalakan alarm saya, Bu. Baik. Kalau Naren lupa menyalakan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu ingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan saya lakukan setel alarm, Bu. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunya Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sesuai dengan modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suparno. Beliau memulai perjalanan sebagai seorang guru pada tahun 2010 di SD Negeri 4 Jimbo. Dan sekarang beliau tergabung dalam pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Rekan-rekan guru, selama beliau
tercermin dengan 3 penanya. Monggo Bapak Suparno untuk menyiapkan materinya dan memulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Ana sudah membuka dengan memperkenalkan diri saya. Baik. Sepertinya suasana menjadi tegang. Kalau nanti suasana yang tegang, materi saya jadi hilang. Oke, biar tidak tegang, Bapak Ibu, perkenankan saya mengganggu waktu panjenengan sebentar. Monggo untuk berdiri sebentar saja. Oke, berdiri ya. Oke. Kita akan melakukan kebersamaan supaya dalam menerima, dalam saya nanti mendiseminasikan budaya positif nanti kita bisa satu konsentrasi. Oleh karena itu ya tidak tegang, rileks saja ya. Karena Bu Ana ini sedang tegang ini. Baik, nanti kalau Pak saya bilang 1 gitu, Ibu Bapak duduk kaki sebelah kanan. Nah, gitu ya. Coba, kita coba 1. Ya, kurang keras, belum sarapan berarti tadi ya. 1. Mas Bayu belum. Nanti belum. Nanti saya suruh beritain Mbak Ana jadi operator. Oke. Kalau saya bilang 2, nanti Bapak Ibu bilang merdeka. Nah, 1, nanti duduk. 2, merdeka. Oke. 1, 2, merdeka. Mantap. Masih konsentrasi. Oke, senengnya baru 1, 2. Setelah nanti saya bilang 3, angka 3, Bapak Ibu tepuk sekali saja. Rok, gitu ya. Atau tepuk enggak hanya sekali, metode 3 kali. Oke, 1, 2, merdeka. 3. Oke, 1 lagi. Ya. Masih ingat toh? Oke, kita coba. Bu Guntum tadi merdekanya cuma senyum. Ya, oke, enggak apa-apa. Oke. Kita ulangi ya. 1, 2, merdeka. 3. Nah, yang terakhir harus saya bilang 4, belajar gitu ya. Oke, kita ulangi. 3. Ini memang gurunya rada kurang ajar. Baik. Saya hitung dari angka 1, 2, merdeka. Mau 3 merdeka gitu ya? Berarti Bapak Ibu konsentrasinya masih luar biasa. Oke. 1, 2, merdeka. 3, 4, belajar. Oke, siap. Saya kita tenanan. Nanti yang tidak konsentrasi silakan ganti paparan sendiri dan untuk mendesimasi. 1, 3. 1, 2, merdeka. 3, 4, belajar. Bu Ana kreatif ke sini sih. Oke, skala terakhir ya. Oke. 4, belajar. 3, 2, merdeka. 4, belajar. 2, merdeka. 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak. Terima kasih, sangat semangat tadi. Ya, saya ngitungnya sampai bingung kok ya. Gara-gara Bu Ana saya jadi tegang. Nah, oke, semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan, dibawa untuk menjadi pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, untuk menyikapi kita sebagai pembelajaran yang merdeka, itu di sekolahan itu ibarat kalau menanam
padi itu menjadi tempat untuk penyemaian. Nah, Bapak Ibu guru ini sebagai apa? Bapak Ibu guru ini adalah sebagai petani. Dan itu merupakan filosofis dari Ki Hajar Dewantara, yang mana kita harus memerdekakan murid, memerdekakan siswa. Kita sebagai guru itu menjadi pelayan bagi siswa. Kita hanya menjadi among, menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, kodrat alamnya seperti apa? Anak-anak itu sudah mempunyai kemampuan, ya, dalam dirinya mereka sebenarnya sudah punya kemampuan. Kalau dulu dikatakan anak-anak itu diibaratkan sebagai apa tuh, kertas putih gitu ya. Nah, belum ada tulisan dan sebagainya. Tapi seturut dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, sebetulnya anak-anak itu sebenarnya sudah mempunyai lukisan, ada bulatan-bulatan di sana. Dan kita sebagai guru itu bertugas untuk menebalkan bulatan-bulatan itu. Maka itu disebut dengan kodrat dari alam. Ya, kodrat alam sebagai siswa itu nanti dia punya kemampuan. Nah, kita mungkin selama ini pelajaran atau pendidikan yang kita alami, terus terang juga saya pribadi sebelum saya belajar di CGB itu, pendidikan itu berpusat pada guru. Jadi ilmu yang disampaikan itu ya sesuai kemampuan guru. Murid-murid harus seperti yang diinginkan oleh guru. Tetapi sekarang dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini itu menjadi kebalikan. Artinya apa? Kita harus berpusat pada siswa. Jadi kita melayani, guru itu hanya melayani. Maka keinginan siswa apa? Belajar yang menyenangkan, ya kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang diinginkan siswa. Nah, tadi saya mau filosofis Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu sebagai tempat penyemaian. Tempat penyemaian itu pembuatan benih. Maka kita perlu membuat lahannya dulu, mempersiapkan lahan. Betul. Tidak ada yang menanam padi itu langsung di lahan yang tandus atau lahan yang kurang baik. Tapi di situ biasanya diberikan pupuk, kita olah tanahnya biar gembur dan lain sebagainya. Ini sama seperti kita di sekolah. Di sekolah juga seperti itu, warga sekolah, Bapak Ibu semua mempersiapkan. Nah, siapa yang menjadi benihnya itu? Benihnya itu ya anak-anak peserta didik itu. Oleh karena itu, benihnya itu kebetulan dari berbagai latar belakang. Maka kita sebagai pendidik juga harus mengetahui karakteristik mereka, anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan apa yang ia cita-citakan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru juga menjadi seorang petani. Petani itu ya harus bersabar, kerja keras, sabar. Dengan nek membayangkan petani kulitnya itu digosong, oke betul? Ya. Apakah petani pakai remote kalau mencangkul? Tidak. Ya, semua perlu kerja keras. Juga memerlukan alat bantu, bisa ada traktor dan lain sebagainya. Nah, itulah ibarat seorang guru. Maka kita sebagai pendidik juga harus mempunyai hal-hal kegiatan yang berkaitan, yang positif, yang baik, bisa membuat sekolah itu menjadi kondusif, ya, membentuk sekolah itu seperti suasana yang sangat menyenangkan yang diinginkan oleh siswa. Nah, itulah yang disebut dengan budaya positif, seperti yang akan kita sampaikan. Begitu ya. Jadi kita mempersiapkan hal-hal baik, terus nilai-nilai kebajikan yang kita berikan kepada siswa, dan juga demi kemajuan untuk pendidikan, untuk mengantar mereka menuju kebahagiaan dan cita-citanya yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan budaya positif. Baik, kita sudah mulai masuk ke materi yang hari ini adalah budaya positif. Lanjut, Bu Mbak Ana.
Nah, pada hari ini pokok-pokok yang Papa akan sampaikan adalah budaya positif. Budaya positif itu diantaranya satu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Serta nanti ada restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini sudahkah atau pernah mendengar atau mungkin pernah mengalami, pernah menjalani apa yang saya sampaikan tadi? Sudah ada? Mungkin pernah? Mungkin kembali lagi, Mbak. Nah, di sini sudah pernah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oh sudah pernah juga pernah membaca saya, kecuali yang Bapak Ibu CGP ya. Monggo, ini turun Pak Imannya. Selamat datang. Silakan mengambil posisi. Oke, sepertinya perlu dilanjutkan. Oke Mbak Ana. Oke baik lanjut. Ya kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik. Nah makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam buku Kontrol Teori itu adalah disiplin positif itu merupakan yang pertama itu bisa diibaratkan ilusi guru mengontrol murid. Ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu diibaratkan ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini mengontrol murid itu dalam artian ingin menegakkan peraturan. Jadi maka bisa disebut mengontrol. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswa itu bisa disebut dengan mengontrol. Oleh karena itu ada disiplin positif dalam beberapa pengertian ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah ini pengertiannya apa? Jadi di saat Bapak Ibu menegakkan peraturan terhadap siswa itu siswa itu kadang juga merasa dirinya itu pengen dikontrol. Artinya anak-anak itu kalau Bapak Ibu diberikan pengarahan, tadi jangan kamu terlambat, ini, nah dia diam saja. Nah posisi diam saja itu memang dia saat itu baru mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengontrol dia. Nah, seperti itu. Jadi posisi di mana anak itu siswa itu pada posisi mau dikontrol atau sedang dia diam dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Baik. Di dalam ilusi yang kedua ini semua penguatan positif Bapak Ibu memberikan saran kepada anak, kepada siswa itu nanti seolah-olah hasilnya adalah positif. Padahal apa yang panjenengan katakan kepada siswa itu belum tentu siswa itu menerima seutuhnya. Misalnya ya, kita sering mengingatkan siswa, nah buku ini sinau bermumpung atau membacanya diulang-ulang. Setiap sampai rumah PR dikerjakan ya, sebelum makan atau sebelum bajunya dilepas PR mau segera digarap. Nah itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif untuk dan dia bermanfaat menurut Bapak Ibu guru. Jadi jelas selalu memberikan saran-saran seperti itu. Ada beberapa siswa yang seperti itu mungkin saat itu bermanfaat, tetapi ada beberapa yang baru hilang gitu saja. Dia tidak akan mengulang lagi. Karena apa?
menguatkan karakter. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai Bapak Ibu guru. Kadang kita mengingatkan siswa itu dengan lemah lembut. Ya, ya. Jadi dengan lemah lembut, mungkin ini kok terus kok orang sakit Bapak Ibu guru. Aku dulu nanti kesel, atau mungkin nenek sekolah ngompol terus. Ya, Bapak Ibu guru dulu kesel nih. Nah, dengan dia membuat merasa bersalah, dengan Bapak Ibu dengan lembut seolah-olah itu apa ya, penuh kasih sayang, itu sebetulnya nanti juga berakibat tidak baik terhadap siswa. Karena apa? Seolah-olah dunia itu bagi siswa adalah merupakan akhir dari segalanya. Jadi siswa ini nek guru berantes merasa sing salah terus, siswa itu menjadi beban. Karena apa? Seolah-olah penyebabnya adalah siswa itu. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini Pak pernah ya pernah. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya sering Pak. Nah, seperti itu. Monggo nanti setelah kita belajar bersama ini mungkin nanti ada perubahan. Oke, jadi ilusi apa yang kita lakukan untuk merasa bersalah itu juga menjadi beban bagi siswa. Maka perlu diperhatikan lagu-lagu ini. Baik, yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini di sini ada sebagai contoh, misalkan di sini ada guru senior misalnya. Nah, guru senior itu atau bapak-bapak biasanya yang statusnya lebih dhuwur misalkan, kastanya lebih dhuwur. Nah, seolah-olah yang lebih dewasa itu berhak untuk mengatur, berhak untuk mengatur, berhak untuk itu manut. Nah, tapi saya yakin kalau yang semua yang ada di sini mempunyai komitmen yang sama. Kebetulan walaupun sudah senior, beliau selalu rendah hati, selalu tersenyum, tidak pernah memaksa gitu ya. Iya, sama teman-temannya malah monggo senengnya ditahan atau jangan kita jangan jadi kok tak keri mawon dan sebagainya. Kita masih mungkin yang garap belum keri nggih. Seperti itu. Tapi ini sebagai pengingat saja bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seolah-olah seperti itu. Sampai sini mungkin sudah ada gambaran Bapak Ibu. Nah, semoga menjadi ilmu baru dan nanti apa istilahnya kalau terlalu cepat Pak, Pak, saya bilang lagi monggo tidak apa-apa. Monggo nek materi ini habis ya wes saya sesampainya saja. Baik. Bisa lanjut? Ya lanjut dulu. Baik ya. Oke. Nah, kita akan mulai untuk melihat makna kata disiplin. Oke. Disiplin itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan teratur, ya, kepatuhan pada peraturan. Nah, tata tertib itu juga, disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pernah mengalami seperti ini? Disiplin itu seolah-olah identik dengan hukuman. Kata disiplin itu. Baik. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini berbeda ya. Kalau tadi anggapan kita secara umum disiplin itu berkaitan dengan hukuman, diajukan dan peraturan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi
kedisiplinan itu memang bisa dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Oke. Seharusnya disiplin itu adalah keluar dari dalam diri kita sendiri. Dan apabila itu tidak bisa keluar dari dalam diri kita sendiri, maka kita perlu orang lain untuk mengontrol supaya kita bisa berubah, bisa disiplin. Nah, ini juga berlaku pada siswa-siswa kita. Kita juga sadar yang namanya mengajar anak SD itu cara berpikirnya pun juga mungkin belum matang dan lain sebagainya. Mereka naik sadar mulai dari diri sendiri itu juga sulit. Oleh karena itu perlu orang lain untuk mendisiplinkan. Oke. Berikutnya. Nah, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka itu bagaimana? Ya, murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, itu adalah murid yang merdeka. Jadi murid yang merdeka itu harus mempunyai disiplin yang dimulai dari diri sendiri itu tadi. Jadi tidak dari luar. Oke. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang paling bagus itu ya disiplin itu mulai dari diri sendiri. Jadi tidak orang lain yang nyuruh-nyuruh. Nah, seperti yang tadi. Baik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, definisi kata merdeka itu apa? Ki Hajar Dewantara mengatakan mardika iku jarwanya nyoramu lepas sing pangreh, nging uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Nah, ini merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ke depan sebagai kurikulum merdeka, nah itu diantaranya seperti itu. Merdeka itu yang bagaimana? Apakah merdeka itu harus lepas dari penjajahan, ataukah merdeka itu bebas dari peraturan, atau merdeka itu istirahat bisa kesele yang kantor misalnya. Nah, merdeka dalam hal ini adalah murid itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu bisa dimanfaatkan dengan bisa memerintah dirinya sendiri dengan cara. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Ya, disiplin itu apa? Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Maka itu dinamakan disiplin. Ya, mau disiplin itu kaitannya dengan peraturan, kaitannya dengan hukuman. Tapi di sini pengertian yang sebenarnya adalah disiplin kita sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar diri agar mencapai tujuan mulia. Lah, tujuan mulianya seperti apa? Yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, itulah tujuan mulianya. Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Baik, nanti kita akan sampai ke nilai-nilai yang sebenarnya. Untuk poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini dimana ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang kita bisa dibilang itu adalah rendah, paling rendah. Jadi kita akan berperilaku mesti menanyakan sesuatu itu nanti ini ada bertentangan dengan peraturan atau tidak. Nah, itu adalah merupakan motivasi yang paling rendah. Maka di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka kadang sering kita mengatakan iki ku nek telat dihukum ora. Iki ku nek KKB nek ora iso jawab tambah snack ora. Nah, seperti itu. Atau
perilaku itu adalah perilaku yang paling rendah. Jadi tingkatannya ini rendah. Oke, sudah bisa ada gambaran ya? Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, perilaku manusia dia mau melakukan sesuatu hal itu hanya karena pengen mendapatkan imbalan atau pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, itu bisa dibilang tingkatan ini mengrodo munggah sithik setelah tadi yang menghindari hukuman tadi. Oke, maka untuk perilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ya di alam lah seperti itu, bisa dibilang perilaku kuwi munggah sithik di atas rendah. Aku gelem dadi urus operator bos ning aku masih ada harapannya. Oke. Aku gelem dadekke ketua KKG ning kudu aku nek linggo bedane jejer karo tadi. Jadi masih kita bisa berarti standar perilakunya seperti itu. Baik ya. Motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang nanti menjadi modal. Ya, diharapkan seperti itu. Ini juga berlaku bukan hanya Bapak Ibu tapi juga siswa. Maka dia nanti bisa menghargai diri sendiri. Ya. Nah, dengan apa? Dengan nilai mereka rasa percaya diri. Ya. Pokoknya keluar dari aku arep ngelamar daftar CGP angkatan 8. Motivasinya apa? Aku pengen belajar. Aku pengen iso, aku pengen kendel, aku pengen iso bocah imik ngene iki terus. Nah, itu jadi motivasi dari dalam diri. Bukan hanya karena sesok aku pengen jadi daftar CGP karena aku pengen jadi kepala sekolah. Aku pengen jadi pengawas. Nah, motivasi keluar dari dalam diri sendiri. Baik, lanjut saja. Nah, sekarang kita masuk yang ke B, yaitu tadi ada 3B, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, kita mulai dari hukuman. Ya, terus ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk untuk hukuman atau konsekuensi. Ini sering kita lakukan, Bapak Ibu guru ya, sering. Nah, hukuman dan konsekuensi kalau bisa itu dihindari. Ya, semakin ke sana, semakin jauh, semakin kita banyak belajar, nanti kalau bisa itu hukuman dan konsekuensi itu dihilangkan. Nah, terus kon ngopo Pak? Ya, kita menggunakan istilahnya restitusi. Maka di sini kita bisa membedakan. Sebelum kita masuk ke restitusi, kita bisa membedakan. Ya, bagaimana cara membedakan? Nah, hukuman dan juga konsekuensi itu bisa dibilang istilahnya menuju ke dalam kegagalan. Nah, sebagai contoh, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, itu harus terjadi. Dan itu tidak nyaman karena apa? Sifatnya itu mendadak. Dan hukuman itu hanya satu arah. Jadi Bapak Ibu guru melihat siswanya datang terlambat, enggak tidak telat, lari, menghubungi lapangan 3 kali. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Tidak? Bagus kalau tidak. Oke. Karena apa? Hukuman itu pasti berkaitan dengan tindakan atau fisik, kekerasan. Oke. Saya masih melihat, oke, delalah kemarin ya lewat itu, delalah ada
anak-anak sudah siang itu sifatnya itu tidak upacara, tetapi mereka berdiri di halaman sambil duduk. Nah itu kaitan dengan fisik, karena hukuman itu mesti orang marani fisik juga mental yang terserah. Oke? Maka Bapak Ibu guru dimohon untuk menghindari hukuman ini, karena itu tidak baik. Murid akan tersakiti. Nah, korban ini mendapatkan keadilan. Nah, ini banyak sekali. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang itu harus terjadi, karena apa? Konsekuensi itu sudah direncanakan. Artinya Bapak Ibu pernah membuat kontrak belajar? Pernah membuat kontrak belajar? Pernah. Nah, contohnya ya, misalkan anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas didenda 1.000. Ada yang pernah seperti itu? Oke. Contohnya apa sekarang yang tidak seperti itu, yang kesepakatan kontrak belajar? Apa selain misalkan telat, pelanggaran PR, sok didenda atau nyapu? Biasanya suruh piket ya. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Artinya dia melanggar peraturan, maka kowe kudu melaksanakan, karena itu sudah disepakati. Nah ini juga berdampak kurang baik. Oleh karena itu nanti mulai harus segera ditinggalkan. Karena apa? Ini masih meninggalkan bekas. Jadi siswa itu sadar ning ya, kudu nyapu, kudu iki dan lain sebagainya. Itu masih dari faktor dari luar. Inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan nanti ada restitusi. Baik, restitusi ini kita berikan waktu nanti, karena di slide berikutnya mungkin ada keterangannya. Coba yang berikutnya Mbak. Ini contoh-contoh tadi ya, pembanding apa bedanya tadi. Kalau yang hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sifatnya negatif. Konsekuensi itu masih netral, karena itu tadi ada kesepakatan. Terus kalau yang restitusi itu nanti sudah sifatnya positif, karena mencari solusi. Ya, itu namanya restitusi. Lanjut. Baik. Nah, Bapak Ibu guru nanti diharapkan di dalam menyelesaikan persoalan, di dalam mengontrol siswa itu nanti menggunakan restitusi. Nah, apa itu sebenarnya restitusi? Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, dengan karakter yang lebih kuat, dan ini menurut dosen. Ya, jadi restitusi ini nek aneh bocah salah, dia nanti bisa memperbaiki dari diri sendiri. Nek bisa memperbaiki, dia akan bisa kembali ke komunitasnya, yaitu siswa, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kadang kalau kita menghukum, ya kita menghukum anak misalnya telat dihukum, dia nanti mungkin anak kembali ke anak-anaknya, teman-temannya akan merasa malu. Aku apa izin mau dihukum, kon ngadeg nang ngarepan kon apa kemudian nang kancane wong siap dibully. Telat gitu, semakin membuat hatinya menjadi berat. Oleh karena itu Bapak Ibu guru nanti diharapkan menggunakan restitusi ini dalam memberikan solusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain atau memperlakukan orang lain. Okay? Nah, jadi ini ya abot banget, pekerjaan yang tidak mudah. Karena apa? Karena panjenengan menjadi petani tadi. Bapak Ibu guru harus mampu menjadi petani, bekerja keras, bisa melihat winihku sing tak tandur iki tukule kaya apa. Walaupun
latar belakang benihnya itu berbeda. Ada yang latar belakangnya itu dari benih yang keluarga yang harmonis, selalu dididik dengan keagamaan, dengan sopan santun. Nah nanti mungkin tumbuhnya bapak petani ini rada santai-santai nandur, mungkin dia tumbuhnya akan baik karena berasal dari benih yang baik. Tapi murid kita itu ada yang 20, 30, ada yang 6. Itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin dari rumah keluarganya sudah berbentuk melu baik. Ya, pikiran ada bawa cucunya enggak? Ada. Biasanya cucunya gue nek disengeni bapakne. Oh, mboten parah ngono. Ojo tone mesake sasine mbok sengeni dan lain sebagainya. Nah, karena ya itu baik itu. Nah itu nanti jika berakibat menjadi dampak di sekolah, nanti benihnya pun juga berbeda. Tetapi karena kita sebagai pendidik, kita harus mengetahui karakteristik siswa, baik 1, 2, 3, satu kelas itu. Dan harus menjiwai. Oh, murid sing jenenge Imae senengane dialog. Ya, senengane harus saya beri perhatian, tak jawil sih. Nek sing Anton kae wanita-wanita mandiri dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus mengetahui seperti itu. Baik, kita masuk ke penghargaan sekarang. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik untuk mereka. Karena apa? Penghargaan itu tidak diberikan kepada siswa atau kepada orang lain, itu berarti kita sudah memberikan keputusan kepada siswa itu bahwa dia tidak bisa melakukan. Jadi siswa-siswa itu bisa melakukan kalau hanya diberi penghargaan, termasuk karyawan mau. Nek diiming-imingi, diberi penghargaan baru bisa melakukan. Nah, ini menurut Al-Fiqh. Saya lanjut. Nah, penghargaan itu dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjang bagaimana? Nah, untuk penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Penghargaan efektif nek tunggu jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini penghargaan, padahal Bapak Ibu guru kemarin-kemarin ya sering memberikan penghargaan ke siswa, gimana? Ayo siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 KKI hadiah permen? Nah, pernah melakukan? Pernah. Monggo nanti dipelajari, diteliti lagi. Ternyata itu kurang baik. Saya efeknya itu tadi. Terus jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Artinya seperti ini. Kalau penghargaan itu berupa barang dan lain sebagainya, itu nanti efek negatifnya banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru boleh memberikan yaitu berupa reward, bukan berupa penghargaan barang dan lain sebagainya, tetapi reward. Termasuk kalau tombol raport biasanya Bapak Ibu guru nyake juara 1, juara 2, juara 3, kan ya? Nah itu seperti itu, monggo nanti ditinjau ulang lagi. Karena penghargaan itu nanti bisa menjadi hukuman
Bagi siapa? Bagi siswa yang lain yang tidak bisa mendapatkan penghargaan itu. Akhirnya dia merasa tersisihkan. Anggrano itu tadi Agus, mesti Agus terus. Nah, kadang orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan itu dengan berbagai cara. Kadang keakuratannya pun nanti juga akan berkurang. Orang berpikir penting ngaco, walaupun jawabannya salah. Karena apa? Pengen mendapatkan penghargaan. 5 kali 5 berapa? 5 langsung, karena dia pengen mendapatkan penghargaan. Kok tidak salah dijaluk kaca nih dan lain sebagainya. Nah itu mau nanti ditinjau ulang lagi. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Nah sebetulnya penghargaan itu pertama tidak efektif. Ya. Yang kedua merusak hubungan. Merusak hubungan itu pripun pacarannya? Yaitu seperti tadi. Siswa yang selalu mendapat penghargaan, kalau sing ora pernah entuk, ini nanti akan hubungannya kurang baik karena banyak hal. Terus mengurangi ketepatan. Nah, mengurangi ketepatan itu seperti yang saya tadi katakan, seperti harus ngaco. Ya, dia tidak berpikir ini bener apa salah jawabannya, enggak langsung ngaco kan gitu. Karena nah, menurunkan kualitas. Kenapa kok bisa menurunkan kualitas? Sebagai contoh, Pak Zainal itu selalu menulis buku terus, ya, tanpa mendapat penghargaan pun dia akan selalu menulis buku karena merupakan hobi. Nah, tetapi Pak Bayu itu menulis buku akan mendapatkan nanti dia mendapatkan nilai atau hadiah atau bukunya rampung akan terjual dan selalu seperti itu. Nah nanti di saat tidak ada nilai, tidak ada hadiah, mungkin Pak Bayu akan berhenti untuk menulis buku. Tetapi Pak Zainal yang karena dia hobinya menulis, maka dia akan selalu menulis walaupun itu hadiah karo orang, dia akan selalu menulis. Nah itu juga berlaku bagi siswa kita. Siswa ini nah iso ya itu hadiah atau orang, dia akan selalu berusaha untuk belajar. Nah, penghargaan juga mematikan kreativitas. Nah, itu tadi anak-anak yang misalkan dengan talentanya dia, kemampuan dia, kodrat alamnya bisa melukis dengan baik, senang hati sendiri, ternyata masih kalah dengan yang lainnya. Nah, nanti yang mendapat penghargaan oleh itu terus. Nah nanti yang anak-anak seperti ini nanti bisa dengan adanya tidak mendapatkan penghargaan itu kreativitasnya akan bisa menurun. Nah penghargaan itu juga menghukum. Penghargaan itu menghukum. Siapa yang merasa dihukum? Ya itu anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu, dia akan merasa tersisih. Seperti itu. Nah nek sing entuk mungkin semangat terus. Nah yang merasa tidak pernah dapat, kalah sakset karo teman sebelahnya ini merasa terus. Nah penghargaan itu motivasi dari dalam diri. Ya baiknya penghargaan itu motivasi dari dalam diri. Baik, itu untuk penghargaan, semoga menjadi menambah ilmu bagi kita semua yang ada di sini. Lanjut. Oke, nah yang diharapkan dari hukuman terus konsekuensi dan restitusi tadi adalah kita memilih yang restitusi. Jadi mulai meninggalkan yang hukuman, mulai meninggalkan yang konsekuensi, dan nanti kita akan menuju ke restitusi yang mana sudah Pak Pano sampaikan tadi. Baik, lanjut. Nah sekarang kenapa kok kita memilih restitusi? Nah lalu bedanya apa dengan yang lainnya? Oke, restitusi itu belajar dari kesalahan. Kalau lainnya itu menebus kesalahan. Oke, nah, restitusi itu belajar dari kesalahan. Nah, tadi anak sering terlambat, kita beri solusi, kita beri kontrol dengan restitusi tadi, dia bisa akan menebus kesalahan. Oh, terlambatnya karena lupa membunyikan alarm, maka dia akan berusaha untuk membunyikan alarm. Nah, restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan.
Jadi restitusi itu suatu tawaran, bukan paksaan. Nek kowe tenan, kuwi karepmu piye kan gitu, arep kepiye, nanti suatu tawaran. Terus restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakannya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke, jadi nanti mungkin kemampuan siswa yang satu dengan yang lainnya itu juga berbeda-beda. Restitusi adalah merupakan cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Ini menguatkan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi sama tuh ya, nek dihukum mau mungkin harap kembali ke komunitasnya, arep lingguh karo kanca-kancane, arep dolanan bareng karo kancane, dia akan merasa canggung nek dihukum mau. Karena apa? Merasa malu, fisiknya tersakiti, mentalnya juga. Tetapi kalau restitusi itu tidak. Dengan restitusi, siswa itu nanti akan kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu bedanya seperti itu. Lanjut, Pak. Sudah suara aja apakah di break atau lanjut? Oke, boleh lanjut? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk di poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi saya sudah matur itu kita dulu pernah melakukan kontrak belajar, melakukan kesepakatan. Nah, apa yang disebut dengan keyakinan kelas? Ini merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ini yang terbaru. Nah, ini hanya kontrak belajar. Nah, saiki kita diusahakan sebelum kita nanti bisa mengontrol siswa-siswa itu, paling tidak kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif, nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, nanti muncul dari siswa. Jadi siswa itu nanti kita beri kesempatan untuk berbicara, menyampaikan hal-hal yang dia inginkan, ya, itu dicurahkan atau curah pendapat. Naik dulu, Pak. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan, ya, program kebajikan. Di sini nilai-nilai yang baik, yang positif itu adalah nilai kebajikan. Maka dari itu nanti siswa itu diharapkan ini biar efektif, biasanya efektif itu kalau awal semester gitu ya kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi nanti coba kita next lagi, Pak. Ini Pak, ya, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau diharapkan ini mulai dari keyakinan kelas dulu, dan baru lagi keyakinan sekolah. Menjadi misalkan selalu bersikap positif, artinya mau sing dinakali konco, terus pengen suasana yang menyenangkan. Nah, itu nanti bisa dituliskan misalkan selalu bersikap positif. Jadi anak-anak tadi yang pengen tidak dinakali, dan itu menjadi satu, yaitu ingin bersikap positif. Itu nanti ditawarkan ke anak, ini apakah bisa dijadikan keyakinan kelas? Bisa, itu nanti dicatat seperti tadi.
nggak usah banyak-banyak 3 atau berapa. Neng itu betul-betul disepakati harus siswa. Ini menjadi suatu keyakinan di kelas itu. Nah, mengko harapannya endingnya adalah ketika kita menggunakan kontrol, ya, karena kontrol itu nanti ada beberapa pilihan. Coba bilangin ambilnya. Yang video dilewati saja itu tadi cara-cara untuk membuat keyakinan kelas sebetulnya. Tapi memang lama sekali apa itu menyampaikan nggak cukup 2 jam. Oke, ini adalah cara tadi yang saya sampaikan, cara membuat keyakinan kelas. Jadi itu muncul dari siswa ya. Siswa kan keinginannya apa kita tampung. Bahkan kalau perlu keinginan itu nanti kalau di tingkat keyakinan sekolah berarti tulisan-tulisan siswa itu ditempelkan yang madi. Ya, nanti itu disaring, diambil tadi. Kan mesti antara siswa yang satu dengan yang lain itu main kode. Ya, ada yang sama, maka dituliskan satu saja di sini. Misalnya saya ingin tidak terlambat, saya ingin ini, saya ingin nanti dituliskan menjadi satu. Apakah yang ini bisa masuk ke sini? Oh bisa. Saya tidak ingin bapak ibu guru marah-marah, misalkan boleh. Bapak ibu guru tidak marah. Yang ini yang mana? Bapak ibu guru harus senyum. Apakah bisa dimasukkan di bapak ibu guru tidak marah-marah? Bisa pak, dimasukkan di sini. Nah, engkau nemes tersaring ini baru nanti dibuatkan kata yang bagus, simple, menjadi keyakinan kelas. Seperti ini. Ya. Nah, prosesnya keyakinan kelas seperti itu. Kau naik tingkat sekolah ya, berarti kalau kelas A, B, C, siji, loro, telu ditumpuknya berarti siji. Termasuk nanti semua bapak keluarga sekolah seperti itu. Oke, nah setelah tadi keyakinan kelas, poin berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan juga kebebasan. Ini juga kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Oke. Termasuk murid juga seperti itu. Murid itu mempunyai kebutuhan dasar. Sebagian tahu kebutuhan bertahan hidup. Nek murid kui berangkat ke sekolah dengan rasa lapar, ya, karena orang tuanya tidak mampu, orang digarangi sarapan, nanti juga akan mempengaruhi dalam pembelajaran. Ya. Nah, itu contoh kecil saja. Padahal murid ada ini akan dan permasalahan dari rumah itu banyak sekali. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini juga sangat penting. Anak-anak itu ketika masuk ke sekolah, dia juga ingin diberikan kasih sayang, juga diterima sama teman-teman yang lainnya. Oke, sebagai contoh, ada teman kami itu ada anak pindahan dari Batam. Dia kalau ditanya itu diam saja, tapi dia membuat tulisan, selalu membuat tulisan. Tulisannya itu sering dibaca sama ibunya. Aku pengen kembali ke sekolah, pindah ke Batam. Di sini teman-temannya tidak asik. Padahal dia pendiam orangnya, tetapi selalu menuliskan seperti itu. Dan yang membaca ibunya. Nah, ketika nomor apa itu kita bertemu dengan ibunya itu, beliau mengatakan seperti itu. Dan saya juga menyarankan, Bu, baik anak-anak mencurahkan isi hatinya lewat tulisan itu baik, bagus, tidak apa-apa. Monggo nanti diarahkan. Lu nek kowe nulis sing hal-hal seperti ini, alangkah baiknya kamu lengkapi juga dengan hal-hal yang baik. Sekiranya mosok kowe ning nyinggung papat ora aneh hal yang membuat kamu senang, sekecil apapun ya kamu tulis di situ. Ya imbang. Saya menyarankan seperti itu. Ya, jadi jangan langsung dihakimi barangnya ngono toh bulan ini dan lain sebagainya. Tidak. Kita harus sebagai grup yang tadi harus mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik. Nah, ini ada kebebasan. Ini juga merupakan kebutuhan dasar. Anak-anak itu juga pengen bebas. Maksudnya bebas itu ya belajar apa. Aku pengen matematika kok Pak hari ini. Ya oke, silakan yuk belajar matematika. Pak, aku pengen gambar. Oke, kita gambar. Jadi
kebutuhan dasar mereka itu juga harus kita penuhi. Oke? Termasuk dalam penguasaan. Ini penguasaan dalam pengakuan kelas, ini artinya anak-anak itu ada beberapa yang istilahnya ini loh, saya mampu di kelas ini. Nah, kadang biasa tuh anak-anak ada yang merasa sok jago di kelasnya, merasa paling pinter, merasa kudu kanca karaku kabeh kan gitu. Baik, lanjut. Nah, ini juga tidak kalah penting adalah dunia berkualitas. Nah, oke, dunia berkualitas ini Bapak Ibu guru tolong, ini sangat penting. Kita bersepele. Oke, dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas. Ya, coba kita eling-eling. Saiki Mas Bayu, saya tanya, apakah Anda masih ingat apa yang menjadi karakteristik Bapak Ibu guru waktu SDN sing kelingan Pak? Ada. Kira apa? Keingat dia nggak apa? Ini jujur. Ya. Bapak Ibu, sekarang jenengan jadi pendidik. Di sini ada istilahnya dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas anak-anak adalah dulu kita anak-anak saya kita jadi pendidik. Sing dieling anak-anak itu guru galak. Jenenge sapa? Bu anak. Galak nganti anak itu dewasa kelingan terus. Bu anak itu galak. Semenai. Itulah yang namanya dunia berkualitas. Jadi anak-anak itu akan selalu diingat hal-hal baik itu negatif maupun positif. Itu sing arep dieling-eling terus sampai dia nanti dewasa kaya jenengan. Tapi betul kira masih kelingan? Kira-kira gurune jenengan sing jenengan eling-eling napa? Sing membekas di hati jenengan. Guru jenengan SD sing dulu SD. Heeh. Kira-kira napa, Bu? Sayang pada Bu Tukira. Nah, itulah. Maka kita sebagai guru sekarang ini kudu bisa menempatkan diri supaya dunia berkualitas mereka itu juga kita menjadi bagian mereka. Sing diling-iling ora golek galak. Aku pernah dibalang penghapus karo Pak Zainal. Aku pernah disamplung nganggo tuding itu loh. Tahu tuding ya? Dijenggit. Nah, itu jangan sampai hal-hal yang negatif itu menjadi dunia berkualitas mereka. Karena apa? Nama, barang, tempat, dan situasi itu akan menjadi pendukung untuk dunia kualitas anak itu. Pramila monggo, kita sebagai pendidik saat ini membuat dunia berkualitas anak itu yang positif. Artinya Pak Parno itu diling-iling karo anak ini karena betul-betul kebaikannya. Jadi orang guru elek diling-iling gitu loh. Jadi kita menjadi sejarah juga bagi mereka. Kira-kira sudah maksud belum ini Bapak Ibu? Sudah ada dalam gambaran ya. Jadi ya ada ya sok dadi murid, ya sok dadi guru, ya sok dadi murid, ya sok dadi guru, nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini yang poin berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Ini jadi penting banget. Ini juga ada diprakteknya apik banget, tapi waktunya ternyata lebih dari 1 jam. Baik. Restitusi 5 posisi kontrol ini yang pertama ada posisi penghukum. Oke. Posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini guru tidak memandang. Jadi sesaat itu tadi begitu anak terlambat lambat wae dinamnake dengan nada keras, mata melotot, kadang ya berkaca pinggang, kadang ya pakai. Nah, seperti itu namanya dia melakukan restitusi dengan posisi kontrol penghukum. Artinya dia menggunakan kontrol hukuman. Ini efeknya tidak baik. Terus yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah.
Itu tadi setelah yang saya sampaikan di awal. Jadi guru ki seolah-olah kowe iki guru-guru kowe Pak guru ki dimarahi Pak kepala sekolah. Guru-guru kowe aku susah. Guru-guru kowe aku, nah itu namanya Bapak Ibu guru itu melakukan kontrol dengan membuat merasa bersalah. Oke, yang ketiga posisi sebagai teman. Sebagai teman ki suasananya lebih akrab, nggih, suasana ki bro, ya jangan bro, mbok kowe ora telat bro. Mbok kowe yo iso to, aku jane mampu lho bro, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak baik Bapak Ibu. Karena apa? Siswa itu nanti dia akan patuh hanya dengan Bapak Ibu guru itu tadi. Mungkin karena Pak Parno bahkan anak itu nanti akan mengandalkan apa-apa kalau Pak Parno. Misalkan dia melanggar peraturan di setengah dengan Pak Parno. Engko liwat buri kok dibuka kelawah karo Pak Parno. Karena apa? Dia merasa sebagai teman. Nah, itu juga kurang baik seperti ini. Engko nek delalah pas telat sing jaga pikir Pak Agus. Nanti mungkin dia juga tidak bisa menghargai. Karena apa? Dia mau menghargai, dia mau berubah hanya kalau Pak Parno tadi karena merasa seolah-olah dengan temannya seperti itu. Baik, yang keempat ini adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau ini suaranya datar, dia mengandalkan perhitungan, dia menggunakan data, dia menggunakan peraturan. Jadi nek pemantau ini kamu terlambat 20 menit, kamu tahu konsekuensinya apa. Nah itu dia posisinya sebagai pemantau. Jadi lebih menekankan kepada peraturan. Dan nadanya data, dia tidak langsung menghukum karena dia masih menggunakan konsekuensi tadi. Jadi kowe telat 60 menit berarti kowe itu tahu resiko hukumannya apa? Tahu Pak, saya istirahat nanti saya harus di kelas misalnya. Saya tidak boleh keluar main dengan temannya karena saya harus menyelesaikan tugas. Nah itu posisi pemantau. Ya. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus, posisi kontrol yang diharapkan. Karena apa? Dia posisi manajer ini mencari solusi. Jadi siswa kalau salah itu tidak ditanya mau salahmu apa, benarmu apa, tapi tidak. Karena kamu salah, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi nanti timbul dari dalam diri sendiri. Jadi murid ini ya Pak, saya salah, saya tadi terlambat karena saya tidak membunyikan alarm atau saya bangun kesiangan. Nah, harapan saya besok saya akan membunyikan alarm dan juga mungkin akan ngandani mbokku, mbahku, men alarm ini nek mati ana sing juga. Nah, itu seperti itu. Itu nanti posisi manajer. Baik, lanjut Pak. Ya, ini sampai ke segitiga restitusi. Ya, diharapkan Bapak Ibu guru nanti menerapkan segitiga restitusi ini yang paling bagus. Tapi betul-betul penyampaiannya agak sulit. Mana Pak Agus nanti bisa menjadi evaluasi saya ketika dalam menyampaikan ini karena waktunya ternyata kalau cuma 1 jam tidak bisa paham dan materinya terlalu banyak kumpul-kumpul. Oke. Baik, segitiga restitusi ini yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi itu yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah validasi nanti menanyakan keyakinan dan setelah keyakinan nanti menstabilkan identitas. Coba next Pak. Oke. Segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita inginnya menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, Pak, lanjut dulu. Oke. Yang ketiga yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, kita coba. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya tadi setelah posisi yang pertama, kedua, yang ketiga itu menanyakan keyakinan tadi. Nah, keyakinan tadi sudah dibuat dari depan tadi loh. Maka begitu salah, kita sudah, kamu masih ingat loh ketika membuat keyakinan kelas, ingat Pak, harus apa? Kita harus patuhi peraturan misalnya. Ya itu. Nah, saya ini kowe terlambat itu bagaimana? Ya saya salah. Nah, itu jadi mengingatkan itu karena muaranya nanti ke sini, maka tadi kok harus membuat keyakinan kelas dulu. Muaranya seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Kasusnya Elisa selalu dipanggil oleh temannya yang namanya Yulia dengan sebutan nama orang tuanya. Maka Elisa marah dan mendorong Yulia hingga jatuh. Kasusnya seperti itu. Oke. Sayangnya itu tadi saya mau bawa itu mic-nya enggak ada dengan saya. Enggak, itu enggak bisa. Nah, ini menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu tadi misal dia melakukan mendorong temannya karena nek diceluk jenenge Elisa, tapi koncone si Yulia mau nyeluk Elisa dengan kata Haryanto, bapaknya namanya Haryanto. Adakah anak-anak yang kadang dipanggil seperti itu? Ada. Jadi nyeluk nama siswa itu dengan nama orang tuanya itu merupakan pembulian ya sebetulnya ya. Maka itu sebaiknya harus juga kita berikan pengertian. Nah, anak itu tadi mendorong, nah terus saya juga memberikan penguatan dulu, ya. Oke, ya. Lanjut Pak. Ini restitusi yang kedua yaitu kasus Fatan itu sering terlambat sekolah dan pada saat itu Fatan terlambat 20 menit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini apa itu? Maka kalau memberikan memanggil anak itu kadang jangan sampai posisi kita dengan anak itu terlalu jauh. Nah, anak itu sekiranya tingginya segini ya kita duduk. Jadi biar tatapan matanya itu bisa sejajar. Kadang anak itu diceluk salah, diceluk bapak ibu kan dia begini. Aduh, sudah jauh melihat pandangan bapaknya itu. Nah, sebaiknya bapak ibu guru ya dicerahin, nek perlu duduk bareng biar rata, kita dekati pundaknya kita pegang atau bagaimana. Jadi biar dia merasa aman, terlindungi seperti itu. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Waktunya memang karena sudah habis, tapi sebetulnya pengen saya tadi mau praktek untuk yang kontrol restitusi tadi. Saya berharap mungkin Pak Agus atau Bu Ana besok bisa mempraktekkan, paling tidak Bapak Ibu guru bisa Pak. Jadi sebagai contoh coba Mbak, sebentar saja Mbak. Menggon folder Mbak. Sisi dari siswa, sisi dari menggunakan posisi kontrol penghukum. Jadi dia sudah saya buatkan dialog itu setelah selesai itu Bapak Ibu saya tanya gimana Bu, ada gambaran semakin jelas itu Pak, bisa membedakan. Jadi selama ini yang kita lakukan itu ternyata banyak
yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu guru ya ini mau menggunakan hukuman dan lain sebagainya gitu. Nah ini sebagai contoh. Ini kontrol sebagai teman. Suaranya lembut, sayangnya speakernya ada. Pak Agus nanti materinya banyak sekali ternyata nggak cukup ya. Itu padahal sudah diringkes-ringkes. Nah nanti bisa kita ending ya Dok ya. Saya yakin materi saya mungkin bagi panjenengan sangat membingungkan, tapi saya percaya nanti dengan seiringnya waktu mungkin bisa ini karena pengenalan, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Dan tadi saya maksud kayaknya ada praktek tapi ternyata 1 jam tidak cukup. Oleh karena itu nanti bisa menawa Pak Agus kira-kira besok akan diseminasi juga. Belum terpikir ya, karena waktunya sudah mepet jadi ya. Nanti Bu Ana juga monggo nanti kita saling membantu ya. Oke. Untuk diseminasi di pagi siang hari ini dari saya cukupkan sekian. Tapi sebelumnya tadi ada sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya atau karena sudah capek sudah monggo, tidak menutup kemungkinan karena materinya banyak dan bertumpuk-tumpuk terus hanya diserampang-serampang gitu ya. Any question? No? Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya, waktunya berkenan untuk mendengarkan dan juga semoga dalam berbagi ini nanti sungguh bermanfaat. Oleh karena itu sesi ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita beri semangat kepada Pak Parno teman-teman. Terima kasih Pak Parno atas waktunya telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Harapan kita semua semoga apa yang disampaikan oleh Pak Parno memberikan manfaat bagi kita. Tidak hanya hari ini saja, mungkin bisa lama ya, karena ini prosesnya itu tidak instan. Ini terus berjalan sepanjang kita menjadi guru. Ini akan memberikan perubahan-perubahan kepada kita. Tidak instan, tapi kita berproses bersama untuk menuju pendidikan yang merdeka, anak-anak yang merdeka belajar. Begitu ya Bapak Ibu? Apakah materinya menarik menurut Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Ya, ini materi baru ya teman-teman. Tadi sama harapannya semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Karena sudah siang, mari kita tutup kegiatan hari ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, selamat bertemu dengan keluarga, dan terima kasih. Telah memberikan pelajaran sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Imamat Komento dari SDN 3 Yogyakarta. Setelah saya menerima suatu pembelajaran dari Pak Parno, sungguh sangat luar biasa pelajaran yang saya terima dalam rangka nanti pengembangan saya dalam pembelajaran anak di sekolah saya. Ternyata apa yang saya lakukan itu dalam kurikulum Merdeka Belajar itu tidak sesuai, dan ini memang saya rasakan dengan pembelajaran yang diberikan Pak Parno. Saya merasa saya besok itu bisa memberikan pembelajaran lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan Pak Parno. Sekali lagi
saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.